Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nongol lagi, Weni, Uminya Umair bersama Umi Laundry di Cikampek. Salam kenal buat semuanya yang mau meluangkan waktu menyimak video singkat ini. Sebelumnya, mohon maaf ya, jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, bisa diingatkan dengan baik di kolom komentar ya. Jazakillah khair, terima kasih banyak. Sehat-sehat kah semua? Semoga sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masya Allah, malam ini hujan, alhamdulillah. Di video kali ini saya sedikit sharing. Sebelumnya jangan merasa digurui ya, karena memang nggak lagi ngajarin siapapun. Karena video ini lebih ke sharing saja, yang barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Barangkali ya, kalau kiranya tidak bermanfaatkan, atau tidak bermanfaat maksud saya, bisa diabaikan saja. Sedikit cerita, Umi Laundry itu dibuka bulan Oktober tahun 2017. Basicnya laundry rumahan. Karena memang dari mulai merintis hingga saat ini, semua prosesnya dilakukan di rumah tinggal. Awalnya saya itu belajar untuk fokus di layanan satuan tas dan sepatu. Karena saya ikut training cara laundry satuan untuk jenis tas dan sepatu. Qadarullah seiring berjalannya waktu, mendekati buka usaha ini, saya belajar dari beberapa pendahulu saya, cara memulai usaha ini. Awal buka itu, saya diajari untuk menentukan target pasar dan tipe pelanggan berdasarkan areanya. Untuk menentukan kebutuhan, alat dan mesin yang saya perlukan saat itu. Karena tinggal di perumahan yang mayoritas ditempati oleh keluarga, akhirnya bisa memperkirakan kalau layanan setrika dan satuan yang akan menjadi peluang utama. Baru diikuti cuci setrika dan lain-lain. Tetapi ternyata untuk satuan bukan tas dan sepatu, melainkan selimut dan karpet. Jauh kan? Begitulah. Nah, ini juga berpengaruh untuk mesin yang saya butuhkan. Saat itu saya memilih mesin cuci front loading ukuran 15 kilo. Ya, basicnya untuk usaha kiloan atau layanan kiloan itu bisa dibilang saya hanya sedikit sekali ilmunya, atau bisa dibilang sangat-sangat awam. Belajarnya dari video di YouTube maupun dari banyak tanya lah. Kemudian saya juga menyediakan setrika uap boiler. Ada sedikit cerita yang intinya akhirnya saya menjual boiler pertama saya itu karena takut. Dan kemudian saya memakai setrika listrik saja. Nah, itu saya pakai setrika listrik kurang lebih 1 tahunan, hampir 2 tahun ya kalau nggak saya lupa deh. Di akhir tahun 2018 saya beralih ke setrika uap dengan panci Presto. Selama kurang lebih juga 2 tahunan. Di awal tahun 2019, saya memutuskan untuk pindah tempat usaha saja. Jadi hanya tempat usahanya aja. Tapi rumahnya atau tempat tinggal saya tidak. Karena saya merasa sudah tidak nyaman. Karena memang kalau usaha laundry itu kan semakin lama, Masya Allahnya akan semakin banyak plastik-plastik ya, bungkusan-bungkusan yang agak susah disusun di tempat yang atau area yang sempit sekali karena disatukan dengan tempat tinggal saat itu. Tapi saya memilih masih dalam bentuk rumah, hanya lokasinya di pinggir jalan utama perumahan. Singkat cerita, semua proses laundry saya jalani di rumah, dari saya sendiri, kemudian dibantu 1 karyawan, kemudian bertambah menjadi 3 karyawan, kemudian bertambah lagi menjadi 4 karyawan, tapi sampai akhirnya sekarang hanya dibantu 1 karyawan saja. Apakah laundry mengalami kemunduran? Secara omset, ya, itu pasti. Karena biasanya dikerjakan 5 orang, kemudian hanya dikerjakan 2 orang. Tapi secara mental dan kesehatan, buat saya ini adalah pilihan yang terbaik. Nah, cukup segitu ya ceritanya dari saya untuk video kali ini. Lain waktu akan dilanjut lagi. Berhubung sudah kepanjangan, dilanjut di lain waktu ya. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah. Amin. Semoga apapun usaha kita bisa berkah dan bertahan lama. Amin. Allahumma amin. Ditunggu video selanjutnya ya. Salam dari Umi Laundry di Cikampek. Terima kasih.